Dari PDIP itu sekarang lagi ada mainan baru. Mainan buat nyerang Pak Jokowi niatnya, yaitu kenaikan PPN 12%. Maunya nyerang Pak Jokowi. Wah, ini ide dan usul dari pemerintahan waktu itu, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo. Tapi yang namanya isu politik begini kan presiden yang sedang menjabat juga harus hadir gitu kan. Apalagi Pak Prabowo kan menjabat sekarang sebagai presiden ke-8. Waduh, PDIP sama Gerindra saling serang nih soal kenaikan PPN 12%. 2021 itu adalah pemerintahan daripada Presiden Jokowi. Tetapi Presiden Jokowi ini kan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi inisiasi HPP itu adalah memang inisiasi daripada partai penguasa, partai yang mendukung Presiden, PDI Perjuangan. Tapi tenang, Pak Prabowo tetap perjuangin rakyat supaya kenaikannya cuma buat yang kelas atas dan dibatasi cuma 1%. Selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Selama beberapa menit ke depan di video kali ini kita akan ngebahas bagaimana Pak Prabowo di Gerindra, kemudian orang-orang macam Deddy Sitorus di PDIP ini saling bertengkar. Siapa yang harus dipersalahkan tentang PPN 12% ini. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir video ini ya. Wakil Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR, Wihadi Wiyanto menilai sikap PDI Perjuangan terhadap kenaikan PPN sangat bertolak belakang saat membentuk UU HPP. Kini Presiden Prabowo Subianto dinilai tengah menyelamatkan warga dengan memberikan kenaikan PPN hanya di barang-barang mewah. Wihadi menyebut wacana kenaikan PPN 12% merupakan keputusan Undang-Undang tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Menurutnya, payung hukum itu merupakan produk legislatif periode 2019 hingga 2024 dan diinisiasi oleh PDI Perjuangan. Bahkan, panja kenaikan PPN dipimpin langsung oleh partai berlambang banteng. Oleh karena itu, ia merasa heran PDIP saat ini malah seolah menentang kenaikan PPN. Lebih lanjut, dikatakannya cara PDIP bisa menyudutkan Presiden Prabowo. Presiden disebutnya telah mengulik kebijakan itu agar tidak berdampak pada masyarakat menengah ke bawah. Salah satunya dengan menerapkan kenaikan PPN terhadap item-item mewah, sehingga diharapkan daya beli masyarakat tak menurun. Wihadi lantas mengingatkan agar pihak-pihak tertentu untuk tidak menggiring isu kenaikan PPN merupakan keputusan pemerintahan Presiden Prabowo. Dia menekankan bila kebijakan ini diputuskan oleh DPR periode yang dipimpin oleh PDIP. Oke, menarik ya. Ini Wihadi dari Gerindra sudah ngomentarin, tolonglah PDIP nggak usah lempar bola panas begini. Bola panas itu kalian yang menyulut, kalian yang bikin. Paham sih, niatnya mau menyerang Pak Jokowi kan. Orang yang sebenarnya kader partai kalian sendiri waktu itu, jadi presiden yang kalian dukung juga waktu itu, niatnya kan begitu. Tapi mereka tidak sadar bahwa serangan ini cukup liar. Sampai akhirnya sedikit banyak kena ke Pak Prabowo gitu. Itu yang tidak diperkirakan. PPN nambah 1% lagi rame banget digoreng. Tapi siapa nih yang sebenarnya harus tanggung jawab? Yuk kita bedah dikit. Jadi gini, tahun 2021 waktu Undang-Undang HPP diketok DPR, PDIP itu lagi berkuasa banget. Ketua DPR-nya Mbak Puan Maharani dari PDIP, ketua panjanya Pak Dolvi orang PDIP juga. Nah logikanya simpel aja, kalau PPN naik ya jelas itu tanggung jawab mereka kan. Tapi tenang, Pak Prabowo tetap perjuangin rakyat supaya kenaikannya cuma buat yang kelas atas dan dibatasi cuma 1%. Kita patut berterima kasih pada beliau. Nah, sekarang kok PDIP ya yang malah teriak nolak paling depan? Gagar otak nih ceritanya. Apa lagi pencitraan? Tapi udah pastilah ya. Lempar batu sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan. Untung Pak Prabowo tuh punya apa istilahnya ya? Punya tindakan yang kemudian bisa menyelamatkan efek buruk, misalkan ada efek buruk dari sebuah kebijakan gitu ya. Jadi biar adil, PPN 12% ini rencananya Pak Prabowo diterapkan untuk barang-barang mewah saja. Nah dari sini pertengkaran antara kader-kader PDIP dan Gerindra yang saling tuding, ya jangan gitu, yang bikin Anda ketua panjanya juga Anda.
Kenapa sekarang Pak Prabowo yang harus nyapu-nyapu nih, bersih-bersih apa yang kalian bikin gitu ya. Tak kasih fakta jejak digitalnya Bang Deddy biar yang panas makin panas. Nih. Lagi, apakah Anda dapat menjamin dengan kenaikan pajak terhadap sembako yang masuk dalam kategori sembako premium tadi, kemudian tidak akan mengakibatkan harga-harga yang di pasar juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, Pak Deddy? Saya ini udah ya, sudah silakan. nyala. Saya mau bilang begini, ada peribahasa bilang assumption is mother of all errors. Asumsi adalah ibunda dari semua kesalahan. Jadi saya mau jujur saja bahwa pada sampai saat ini pun bahwa rancangan undang-undang ini belum dibahas oleh DPR. Jadi kalau mau menjawab pertanyaan tentu harus tahu dong. Saya tidak tahu, ya. Tapi saya mau bilang begini, bahwa prinsip yang berlaku di semua negara, segala produk dan jasa itu dipajaki di seluruh negara, ya. Nah, kita masih termasuk negara yang sangat rendah. Ya, kalau kita lihat data-datanya itu, kita masih di 10%. Rata-rata negara itu 127 negara itu sudah di angka 15% lebih. Jadi kalau bicara soal relaksasi ya atau kemudahan pajak, kita ini hebat, ya. Lalu kita lihat belanja pemerintah untuk belanja sosial kita di angka 16,6%. Saat negara-negara berkembang rata-rata sudah 30%. Pajak adalah instrumen negara untuk melahirkan keadilan. Jadi tentu pernyataan bahwa pemerintah kejam, saya kira itu pernyataan seperti yang dilontarkan oleh Bang Mardhani, itu sangat kejam, bahkan keji kalau menurut saya. Ya, karena tidak mungkin ya bahwa kenaikan pajak itu dimaksudkan untuk membuat rakyat menderita. Itu dulu kita sepakati, ya. Dari mana sih pemerintah mampu membayar belanja pegawai, melakukan belanja publik, mayoritasnya dari pajak. PPN itu menduduki 42% dari struktur penerimaan pajak kita dan merupakan ruang yang paling besar yang potensinya ada. Piye, sik kurang pra faktane. Engko tak golekne neh. Ada jejak digital bagaimana Deddy Sitorus tuh dulu pernah belain kenaikan pajak ini. Ya asumsi atau argumen dari Bang Deddy Sitorus adalah gak mungkin pemerintah punya niatan buruk untuk menindas rakyat dengan penerimaan dari pajak ini. Justru pajak akan dikembalikan lagi ke rakyat. Itu argumen Deddy Sitorus, tapi sekarang beda. Sekarang Deddy Sitorus justru menunjuk pemerintah yang harus bertanggung jawab dengan kenaikan PPN 12%. Gagal otak dan juga lupa ingatan. PPN 12% hanya untuk barang mewah. Langkah Presiden Prabowo memberlakukan kenaikan PPN 12% untuk barang mewah adalah cerminan konsep equity efficiency trade-off. Dengan kebijakan ini, ada penambahan penerimaan negara tanpa mengorbankan keadilan sosial. Ini juga merupakan bentuk keberpihakan Presiden Prabowo terhadap rakyat kecil. Keputusan tersebut menunjukkan kepedulian Presiden Prabowo terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Kenaikan PPN yang hanya diterapkan pada barang mewah ini merupakan bukti bahwa Presiden Prabowo adalah sosok yang ikhlas dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia. Oke, menarik nih ya. Yang nyapu siapa? Pak Prabowo. Yang bikin kotor siapa? PDIP. Waduh, PDIP sama Gerindra saling serang nih soal kenaikan PPN 12%. Jadi rencana pemerintah menaikkan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% ke 12% belakangan mulai memanas nih. Nggak hanya penolakan dari sebagian masyarakat, tetapi juga memicu saling serang antara elit partai politik. Bermula dari kritik dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan soal kebijakan ini. Misalnya Puan Maharani bilang bahwa kenaikan PPN 12% dapat memperburuk kondisi kelas menengah dan pelaku usaha kecil. Selain itu menurut Puan, kenaikan tarif PPN juga diprediksi bakal memicu inflasi pada konsumsi harian. Sementara itu, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa kebijakan tersebut bisa membuat ngilu kehidupan rakyat. Dia pun membandingkan dengan negara-negara tetangga yang tarif PPN-nya lebih rendah. Misalnya Malaysia 8%, Singapura 7%, dan Thailand juga 7%. Padahal, kata Ganjar, ketiga negara itu punya pendapatan per kapita lebih tinggi dari kita. Nah, kritik dari PDIP ini dibalas nih sama politisi Gerindra Heri Gunawan. Dia meminta PDIP nggak perlu bermain drama dengan berpura-pura membela rakyat kecil. Heri bilang, semua orang
tahu kok bahwa kenaikan PPN harusnya tanggung jawab PDIP, karena kala itu PDIP jadi pimpinan pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ketua panjanya ialah kader Partai Banteng, yakni Dolphy Othniel Frederick Palit. Heri menjelaskan dasar kenaikan PPN 12% adalah pasal 7 ayat 1 undang-undang tersebut. Sehingga kalau PDIP mengkritik dan nolak, ya berarti itu drama saja. Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati pun mengaku heran sambil geleng-geleng kepala. Menurut dia, PDIP kelewat jago bikin konten, karena harusnya kalau menolak ya dari awal waktu mereka jadi ketua panja dong. Nah tapi belakangan politisi PDIP Deddy Sitorus klarifikasi bahwa yang inisiasi undang-undang HPP bukan fraksi PDIP. Oke, kata Rahayu Saraswati PDIP jago bikin konten. Ya, laku ya kan, viewsnya tinggi. Bikin drama begitu. Kan PPN 12% masih menuai protes nih Pak, masih banyak yang polemik, banyak yang protes. Kira-kira ada peluang untuk dibatalkan nggak sih Pak? Begini, itu kan undang-undang yang diputuskan di tahun 2021. Undang-undang yang berlaku di tahun 2025, yang dalam undang-undang tersebut pemerintah, siapapun pemerintahnya diminta menaikkan PPN dari 11 menjadi 12%. 2021 ketika undang-undang ini dibahas, situasinya ketika itu sedang COVID. Negara ketika itu dalam kondisinya sedang tidak memiliki kemampuan untuk memiliki kemampuan penerimaan, sehingga semua negara berpikir bagaimana mendapatkan sumber-sumber penerimaan. Maka ketika itu DPR bersama pemerintah berpikir bagaimana meningkatkan sumber-sumber penerimaan. Salah satu sumber penerimaannya adalah meningkatkan sektor penerimaan pajak dari PPN. DPR bersama pemerintah ketika itu tahun 2021 melakukan pembahasan tentang kemungkinan penerimaan PPN yang bersumber dari masyarakat dari 10% menjadi 11% sampai 12%. Oke, Pak Muzani bahkan juga harus komentar, lagi-lagi nih berulang kali menyebutkan 2021. Itu tuh 2021. Itu 2021 gitu. Kalau kebaca ini semuanya statementnya sepertinya ya kamu cari tahu aja 2021 siapa sih, kan begitu ya. Nah kemudian kalau sekarang ada kenaikan-kenaikan PPN yang ada di dalam undang-undang tersebut, yang dimulai daripada tahun 2022 dengan kenaikan 1% dari 10 menjadi 11. Itu tidak ada masalah karena masih presidennya Jokowi dan partai penguasanya, partai pendukungnya juga masih PDI Perjuangan. Namun pada saat sekarang ini, tahun 2025, ini kan presidennya sudah berganti. Pak Prabowo dalam hal ini sudah akan menjalankan undang-undang ini sesuai dengan amanat undang-undang. Maka undang-undang ini harus dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka presiden bisa dianggap melanggar undang-undang. Itu bisa juga menjadi pelanggaran presiden, tidak menjalankan undang-undang. Bisa juga ini menjadi bola liar yang mungkin dikatakan bahwa presiden melanggar undang-undang. Nah, kalau sekarang presiden sudah memberikan suatu solusi dengan kami kemarin berkonsultasi dengan presiden, di mana undang-undang PPN, kenaikan PPN ini hanya untuk PPNBM, untuk barang-barang mewah, ya kan? Nah, ini adalah untuk barang-barang mewah. Namun dalam hal ini, konstelasi berjalan seakan-akan bahwa PPN 12% ini bisa diturunkan 5-15, bisa naikkan pada saat Rike dalam paripurna. Dari sesama daripada anggota DPR pada saat paripurna mengatakan seperti itu. Kader dari PDI Perjuangan, Rike mengatakan bahwa pemerintah bisa menurunkan 5-15 dan diinginkan menurunkan dan membatalkan. Tapi itu kan pembohongan publik yang dilakukan. Pada saat paripurna itu ayat pasal 7 ayat 3 itu dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Nah, ayat 4-nya itu adalah bahwa rentang 5 dan 15 itu bisa dipakai
itu adalah kesepakatan pemerintah dan DPR, dan pemerintah membuat suatu PP untuk penyusunan RAPBN. Oke. Saya garis bawahi, RAPBN. Oke. Nah, kenapa RAPBN? Karena asumsi APBN terhadap penerimaan pajak itu adalah ditentukan. Nah, permasalahannya sekarang ini, tahun 2025, pemerintahan Pak Prabowo itu sudah mendapatkan APBN yang sudah diketok pada zaman Pak Jokowi. Bagaimana kita bisa mengulang lagi RAPBN pada saat dengan 2025 yang sudah berjalan? Oke. Nah, ini kan mekanisme RAPBN pemerintah. Jadi artinya ini, kenapa pada saat paripurna mengatakan ayat 3, pasal 7 ayat 3 dibaca, ayat 4-nya nggak dibaca. Oke, menarik nih. Sebenarnya kader-kader PDIP yang protes soal ini, tunjuk sana tunjuk sini, bahkan Pak Prabowo kena tunjuk, itu mereka tahu sistem peraturannya bagaimana sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo itu sudah tinggal melaksanakan perintah undang-undang untuk menaikkan 12% ini, apalagi soal APBN. APBN itu juga sudah disetujui oleh DPR untuk masa anggaran 2025. Jadi masa mau rapat lagi gitu kan, mundur lagi berarti. Jangan-jangan nanti nunggu rapat gak ada dana dari negara, gimana? Rusak semuanya. Tapi karena kebutuhan drama, orang-orang itu tetap akan, kita akan memperjuangkan nasib rakyat dan seterusnya. Padahal mereka yang ketok. Iya, mereka yang ketok palu. Siapa ketua panjanya? Siapa banggarnya kan gitu ya.